warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di sharing-sharing UPN Veteran Jakarta. Nah, teman-teman, di sini kita bakal bahas tentang analisis dataset penjualan alpukat di Amerika Serikat di tahun 2015 sampai 2018. Bersama saya, Rahmi Aliana Zahra, dan rekan saya, Novi Nur Rahmawati. Nah, sebelumnya kita harus tahu, alpukat ini, teman-teman, menjadi salah satu buah yang sangat populer di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir dan terus mengalami permintaan yang signifikan dari permintaan alpukat itu sendiri. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang bikin alpukat ini jadi populer banget? Tidak lain dan tidak bukan, karena alpukat ini adalah makanan yang sehat dan sering dipakai atau banyak dipakai sebagai bahan makanan cepat saji. Kita akan next melihat datasetnya. Sini kita memakai dataset avocado CSV yang berasal dari Kaggle, dari link data ini. Bisa teman-teman lihat, kita sudah berada di situs Kaggle, yang mana Kaggle ini memuat berbagai data, dan kita mengambil data avocado ini dari situs ini, dengan judul Avocado Prices. Nah, data avocado CSV ini adalah kumpulan data tentang penjualan alpukat di pasar Amerika Serikat dari tahun 2015 sampai 2018. Data ini sendiri terdiri dari 14 variabel dan 18.249 observasi. Ada beberapa variabel di dalam data ini, yaitu yang pertama ada date, yaitu tanggal pengamatan penjualan alpukat di pasar. Selanjutnya ada average price, adalah rata-rata harga alpukat persatuannya. Kemudian ada type. Type ini adalah tipe dari alpukat itu sendiri, ada yang konvensional maupun yang organik. Selanjutnya ada year, ada region. Region ini adalah wilayah pasar di mana alpukat ini dijual. Terus ada ini namanya kode ya. Kode ini menunjukkan jenis-jenis alpukat mana aja yang dijual. Ada kode 4046, alpukat dengan kode 4225, dan alpukat dengan kode 4770. Nah, sumber data ini berasal dari Hash Avocado Board, dan teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Baik, berikutnya untuk memahami lebih lanjut tentang tren penjualan alpukat di Amerika Serikat dari 2015 hingga 2018 dapat dianalisis menggunakan tools IBM Cognos Analytics with Watson, di mana IBM Cognos Analytics with Watson ini adalah alat intuitif dan mudah digunakan yang mengintegrasi laporan, analisis, dashboard, dan riwayat sehingga bisnis dari langkah strategi bisnis dari segala dapat lebih memahami data dari bisnis itu sendiri. Nah, IBM ini menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mengungkap pola dalam data pengguna sebelumnya dan mendapatkan celah atau suatu insight dari data itu sendiri. Mulai dari memiliki berbagai fitur menarik ya, mulai dari memudahkan pengguna dalam analisis dan visualisasi data. Pengguna dapat menghubungkan data dengan mudah dengan mengimpor data dari file CSV dan spreadsheet atau file lainnya, terhubung ke sumber data cloud atau on-premise juga termasuk basis data SQL, Google BigQuery, Amazon, Redshift, dan banyak lagi. Ini bisa upload data, prepare data untuk penggunaan koneksi dan modul data dari berbagai resources untuk exploration data. Di sini AI dari analisis bisnis itu dapat dikembangkan baik dari related datanya dan present data untuk multi-query dashboard, multi-page report data, dan sebagainya. Oke. Baik, berikutnya berangkat dari dataset yang tadi kita sudah peroleh dari situs kaggle.com dan dengan bantuan tools IBM Cognos Analytics, kita akan mulai menjelaskan bagaimana visualisasi dan analisis data yang kita dapatkan dari kedua bantuan tersebut. Baik, berikut merupakan visualisasi dan analisis dari kasus pertama kami, yaitu bagaimana dari volume penjualan jenis alpukat berdasarkan tahunnya. Jadi pertama ada jenis alpukat small atau medium khas yang diinisiasikan dengan kode PLU 4046. Di sini terlihat bahwa pada tahun 2015 total penjualan dari jenis alpukat ini small atau medium ini
ada di angka 1,7 miliar pound dan 2016 ada di angka 1,5 miliar pound. Sedangkan 17 naik ke angka 1,6 miliar pound dan di tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis jadi di angka 460 juta pound. Di sini kita bandingkan dulu dengan penjualan dari jenis alpukat large dari khas avokat tersebut yaitu dengan kode PLU 4225 yang mengalami penurunan secara tidak terlalu kentara pada 16-17 dan drastis pada tahun 2018. Untuk alpukat jenis large dari khas alpukat sendiri terlihat bahwa produktivitas data terlihat ya di sini meskipun dari 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, dari analisis dari penjualan tiap tiga jenis tersebut dapat memberikan gambaran gimana penjualan setiap jenis alpukat selama periode tersebut. Di mana periode dari 4046 dan 4225 lebih tinggi dibandingkan jenis alpukat 4770 atau large ini. Dimana tadi dapat lihat dari kolom penjualan ketiga jenis alpukat tadi, di mana masing-masing dari 4046 dan 4225 ini mencatatkan volume penjualan lebih dari 1 miliar pound, sedangkan jenis 4770 hanya mengeluarkan mencapai sekitar 300 juta ton. Nah, dari sini tren penjualan ketiga jenis alpukat menunjukkan pola yang mirip sebenarnya ya, yaitu cenderung naik di awal tahun, dan mencapai puncaknya pada kuartal kedua atau ketiga dan kemudian menurun di akhir tahun. Namun sebenarnya terdapat variasi di antara ketiga jenis alpukat dalam tingkat pertumbuhan, di mana 4046 dan 4225 ini atau small, medium, dan large ya hash avocado ini cenderung memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan large hash avocado di Amerika Serikat. Di sini dapat disimpulkan bahwa jenis alpukat PLU 4046 dan 4225 memiliki performa penjualan yang lebih baik selama kurun 4 tahun tersebut dibandingkan dengan jenis PLU 4770 atau extra large hash avocado dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Berikutnya masuk ke analisis kedua dari visualisasi data kami yaitu mengenai volume penjualan jenis alpukat berdasarkan daerahnya. Sini daerahnya mulai dari jenis pertama dulu, small, medium, dapat tampilkan seperti ini, di mana di sini untuk data dari dataset dari avokat sendiri terdapat wilayah-wilayah yang disatukan ya, mulai dari Southeast yang mencakup berbagai daerah dan total US juga. Nah, itu akan tidak akan mencolok di diagramnya. Kemudian dari 4225 juga dapat sini. Di sini kita akan sebelumnya saya akan membagi wilayah US ini sebagai empat wilayah dalam kelompok dataset ini yaitu Southwest dan Midwest dan Northeast. Di mana di South ini ya kita akan membaginya ke wilayah itu dari berbagai region yang sudah ada di dataset. Seperti South itu ada Atlanta, Baltimore, Dallas, Houston, Miami, New Mexico, West Texas dan lainnya. Itu akan kita kelompok saja untuk memudahkan analisis data. Nah, di sini dapat dilihat bahwa analisis data dari berdasarkan penjualan jenisnya, bahwa wilayah South memiliki penjualan tertinggi untuk semua jenis alpukat, diikuti wilayah West dan Midwest. Sementara itu, wilayah Northeast memiliki penjualan terendah untuk ketiga jenis alpukat tersebut. Di sini sama-sama ya untuk ketiga jenisnya, di mana jenis PLU 4046 ya, 4046 ini memiliki penjualan tertinggi di seluruh wilayah, sedangkan jenis alpukat 4770 ini sendiri memiliki relatif lebih tingginya di wilayah South dan West. Sementara jenis 4046 memiliki distribusi penjualan lebih merata dari antara empat wilayah tersebut, dari South, Midwest, Northeast, dan South. Kemudian di luar kelompok wilayah tersebut nih, California di sini dapat dilihat bahwa California ini bagian dari wilayah yang bukan bagian dari wilayah West Amerika Serikat adalah wilayah produsen alpukat terbesar di Amerika yang juga merupakan wilayah dengan total penjualan alpukat tertinggi untuk ketiga jenis alpukat tersebut. Jadi selain itu wilayah West secara keseluruhan juga memiliki total penjualan tertinggi untuk jenis alpukat. Oke, baik. Ya, baik kita lanjutkan. Di sini ada analisis data dari total volume by region, di mana total penjualan ya dilihat dari wilayah pasar Amerika Serikat sendiri. Yang pertama ada di kategori pertama ada di West, di mana total volume ini mencapai 1,86. Selanjutnya ada dari wilayah California dengan total volume 1,28 pounds. Dan yang ketiga berada di South Central. South Central ini di 1,01 pounds.
di mana kita bisa lihat bahwa average-nya di sini ada di 182 pounds, dan kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum total volume penjualan alpukat ini cenderung lebih tinggi di wilayah-wilayah yang berada di pantai barat Amerika Serikat, seperti West, California, dan Pasifik. Sementara total volume penjualan cenderung lebih rendah di wilayah-wilayah bagian dalam seperti Great Lakes dan Mid-South. Dari grafik tersebut, dapat dengan jelas dilihat bahwa total volume penjualan alpukat tertinggi di wilayah West ini, sedangkan terendah ada di Green Lakes dan Mid-South tadi. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan di grafik antara wilayah-wilayah West dan wilayah-wilayah lainnya. Nih, yang paling tinggi. Oke, next. Di sini ada harga rata-rata alpukat per daerah atau per region atau per pasar di Amerika Serikat. Di sini dapat kita lihat harga rata-rata alpukat tertinggi terjadi di wilayah Hartford Springfield. Ya, di sini dapat dilihat di mana harga rata-ratanya ini ada di 1,82 dolar. Selanjutnya, wilayah San Francisco menempati posisi kedua dengan harga rata-rata sekitar 1,8 dolar. Selanjutnya ada di wilayah New York, menempati posisi ketiga dengan 1,73 dolar untuk average price, di mana rata-rata dari harga rata-rata alpukat itu sendiri berada di 1,4 dolar, 1,406 dolar. Dan tiga harga rata-rata alpukat terendah dapat dilihat berada pada wilayah Houston dengan 1,05 ini, di highlight dengan warna ungu terang di 1,5 dolar. Selanjutnya ada di wilayah Dallas-Fort Worth. Di sini ada di 1,09 dolar. Dan harga terendah ketiga berada di South Central dengan 1,1 dolar. Secara umum, harga rata-rata alpukat di wilayah US ini berada pada harga 1,406. Grafik menunjukkan persebaran harga rata-rata alpukat cenderung stabil. Dan yang selanjutnya ada average price by year, di mana kita bisa membagi dua tipe, yaitu konvensional dan organik. Analisis data rata-rata alpukat per tahun berdasarkan tipenya menunjukkan ada kenaikan dan penurunan harga rata-rata alpukat yang stabil pada masing-masing tipe alpukat per tahunnya. Pada tipe konvensional sendiri, rata-ratanya dari tahun ke tahun lebih rendah daripada harga rata-rata dari total average price itu sendiri. Di sini bisa kita lihat average price itu sendiri berada di angka 1,4 dolar, sedangkan konvensional yang berwarna ungu berada di bawah harga rata-rata alpukat di tahun 2015, 2016, baik 2017, dan 2018. Harga rata-rata tertinggi tipe konvensional ini berada di tahun 2017, di mana harganya berada di angka 1,29 dolar, dan yang terendah ada di harga 2015, di sini, di harga 1,08 dolar. Selanjutnya, ada di tipe organik. Tipe organik ini yang paling tinggi ada di tahun 2017 juga di 1,74, dan yang terendah ada di titik 2018 ini di 1,57. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dari alpukat konvensional ini mungkin lebih banyak daripada alpukat organik, sehingga harganya juga lebih murah daripada alpukat organik. Baik, berikutnya masuk ke topik ke-6 dari visualisasi data dan analisis data kami, yaitu harga rata-rata dan total volume penjualan alpukatnya per tahunnya. Pertama mungkin dari average price atau harga rata-ratanya, di mana data dari harga rata-rata ini, seperti yang pada grafik pada garis biru ditampilkan, mengalami penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2018, namun mengalami kenaikan pada tahun 2017. Di mana penurunan harga pada tahun 2016 dan 2018 ini mungkin saja bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti peningkatan produksi atau persaingan semakin ketat. Nah, dari rata-rata average price selama 4 tahun ini, didapatkan nilai rata-ratanya sendiri sebesar 1,406 dolar, di mana angka ini sama dengan rata-rata average price berdasarkan daerahnya.
Nah, ini tertinggi ada di tahun 2017 dengan angka 1,52 dolar, sementara yang terendah ada di 2016 dengan angka 1,34 dolar, dan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh. Di mana dari situ dapat simpulkan bahwa meskipun harga rata-rata alpukat ini mengalami fluktuasi selama 4 tahun tersebut, harga rata-rata alpukat masih cenderung stabil. Oke, berikutnya kita lihat dari total volume penjualan alpukat per tahunnya. Di mana dapat lihat bahwa penjualan alpukat naik dari tahun 2015 hingga 2017, kemudian turun drastis pada tahun 2018. Penurunan volume penjualan pada tahun 2018 juga disebabkan oleh berbagai faktor-faktor eksternal tadi ya mungkin. Dari perubahan preferensi konsumen mungkin, musim panen yang kurang baik atau faktor-faktor lainnya. Di mana rata-rata volume penjualan selama 4 tahun adalah menyentuh angka 3,8 miliar pounds alpukat. Total volume penjualan tertinggi itu ada di tahun 2017 dengan angka 4,9 miliar pounds, dan yang terendah dari tahun 2018 dengan penurunan yang cukup jauh di angka 1,3 miliar pounds. Nah, dengan terdapat kecenderungan peningkatan total volume penjualan setiap tahunnya ya. Dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, di sini terjadi peningkatan sebesar 3,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di tahun 2018 ini sendiri terjadi penurunan volume sebesar 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari pola tersebut dapat disimpulkan nih bahwa industri alpukat di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 4 tahun tersebut, namun pada 2018 terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan pula. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita memasuki potensi data dari hasil analisis dan visualisasi data tadi terkait penjualan alpukat di pasar Amerika Serikat. Yang pertama, kita ada poin pemilihan jenis alpukat dari 8 poin yang lainnya. Nah, dari data penjualan jenis alpukat berdasarkan tahun dan daerah, pemilik kepentingan dapat melihat jenis alpukat mana yang memiliki penjualan paling tinggi di daerah tertentu atau selama periode waktu tertentu. Hal ini dapat membantu pemilik bisnis dalam memilih jenis alpukat yang tepat untuk dijual di daerah tertentu atau selama periode waktu tertentu tersebut. Kembali, selanjutnya ada poin identifikasi pasar potensial. Dalam poin ini, pemilik kepentingan dapat mengidentifikasi daerah-daerah potensial yang memiliki permintaan tinggi terhadap alpukat. Perusahaan dapat memperluas pangsa pasar dengan menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh atau daerah-daerah yang permintaannya tinggi namun belum terlayani dengan baik. Dengan demikian, bisnis dapat difokuskan pada daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Poin yang ketiga ada penentuan harga jual kompetitif. Dari data harga rata-rata alpukat per daerah dan tahun, pemilik kepentingan dapat menentukan harga jual yang kompetitif untuk alpukat di daerah tertentu atau selama periode waktu tertentu. Berdasarkan analisis harga rata-rata alpukat organik dan konvensional di pasar AS dari tahun 2015 hingga 2018, perusahaan dapat menyesuaikan harga yang sesuai dengan tren pasar saat ini. Jika harga sedang naik, perusahaan dapat mengurangi markup atau menawarkan diskon untuk menarik lebih banyak konsumen. Hal ini dapat membantu pemilik bisnis dalam menjaga daya saing di pasar dan meningkatkan penjualan. Yang keempat, ada poin pengembangan produk. Nah, dari data penjualan jenis alpukat berdasarkan tahun dan daerah, pemilik kepentingan dapat melihat tren penjualan alpukat di pasar. Untuk meningkatkan pangsa pasar dan meraih kepercayaan konsumen, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk alpukat yang ditawarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan kualitas alpukat yang baik saat diambil dari petani, menyimpan dan mengirim alpukat dengan baik, serta memastikan kualitas alpukat yang terjual kepada konsumen. Nah, di sini berarti alpukatnya harus baik dan berkualitas. Hal ini dapat membantu pemilik bisnis dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan meningkatkan penjualan. Baik, Oh, oke, baik. Berikutnya ada poin untuk potensi data yang kelima, yaitu pengembangan strategi pemasaran. Di sini dimulai dari analisis data penjualan jenis alpukat berdasarkan tahun dan daerahnya. Pemilik kepentingan dapat mengidentifikasi tren pasar serta preferensi konsumen di daerah tertentu. Perusahaan dari situ bisa mengoptimalkan pemasaran dengan melakukan kampanye promosi
yang tepat sasaran, mulai dari iklan di media sosial atau menyelenggarakan acara promosi yang menarik. Nah, di sini juga bisa Anda melakukan kerjasama dengan restoran atau toko-toko terkait yang sering membeli alpukat atau meningkatkan penjualan. Di sini dapat membantu untuk memiliki bisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Berikutnya, poin keenam ada prediksi permintaan dan kebutuhan daripada pasokan. Dari analisis data total volume penjualan alpukat per daerah, pemilik kepentingan bisnis dapat mengatur pasokan alpukat untuk memenuhi permintaan pasar. Di sini dapat diprediksi permintaan dan kebutuhan pasokan alpukat di masa yang akan datang, di mana dapat membantu juga para petani dan pedagang untuk mengetahui tren dan permintaan pasar dan menyesuaikan pasokan mereka untuk membantu pemilik bisnis dalam menjaga ketersediaan produk, serta hal ini juga mengurangi risiko kerugian akibat kelebihan stok atau kekurangan daripada stok. Kemudian di potensi data yang ketujuh ada peningkatan efisiensi dari produksi. Melihat dari analisis total volume penjualan alpukat baik per daerah dan volume penjualan jenis alpukat menggunakan tahun dan daerahnya juga, itu dapat diketahui wilayah mana yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi. Ini pemilik kepemilikan bisnis dapat melihat perkembangan penjualan alpukat selama beberapa tahun terakhir, yang juga dapat membantu para pemilik bisnis petani ya dalam perkirakan kebutuhan produksi di masa depan dan fokuskan produksi alpukat pada wilayah tertentu serta meningkatkan efisiensi daripada produksi mereka sendiri. Potensi data yang terakhir ada mengenai analisis biaya dan keuntungan. Sini dari analisis harga rata-rata dan total volume penjualan alpukat per tahun, para pemangku bisnis dapat melakukan analisis biaya dan keuntungan dari penjualan alpukat itu sendiri. Sini dapat membantu para petani dan pedagang untuk mengetahui margin keuntungan mereka dan menentukan strategi bisnis nih, langkah bisnis apa yang tepat untuk meningkatkan keuntungannya. Selain itu, di sini para pemilik bisnis juga akan dapat menghitung biaya produksi, keuntungan, dan merencanakan strategi bisnis yang lebih baik. Mungkin itu adalah 8 hasil potensi data yang berangkat dari visualisasi dan analisis data kami dari dataset penjualan alpukat di Amerika Serikat selama 4 tahun terakhir, yaitu 2015 dan 2018 yang didapat dari data di kailo.com dari avocado.csv. Mungkin sekian pemaparan dari kami mengenai asas ini. Semoga analisis mengenai dari bagaimana tren penjualan alpukat ini di Amerika Serikat dan bagaimana penggunaannya dalam tools IBM Cognos Analytics dapat mengisi nih sharing-sharing kita di sharing-sharing bersama UPN veteran kita kali ini. Mungkin kami cukup sampai di sini. Saya Rahmi Alena Zahra. Dan saya Novina Rahmawati. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di sharing-sharing Sharing-sharing bersama bareng UPN Veteran veteran. Jakarta. Yeay!